Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Oke, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau. Bersama-sama kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, through the Bible. Artinya menelusuri Alkitab, Kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-21. Nah, sebelum membacanya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami sangat memohon pada kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi Tuhan yang cukup untuk memahami kebenaran-Mu. Bukan hanya itu Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami juga membantu kami agar kami makin rindu akan firman-Mu dan memahaminya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, selanjutnya Pak Alki Tombuku akan membantu kita membaca dari ayat 1 ya hingga dengan ayat yang ke-24. Ayat 1 hingga ayat ke-24. Silakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan menggagumi kebangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang
menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Lukas pasal 21 itu ya sejajar dengan Injil Matius pasal yang ke-24, yaitu mengenai akhir zaman. Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Pertama-tama, memang kondisinya saat itu Tuhan Yesus berbicara, dia sedang ada di bait Allah. Dan dia melihat ya orang-orang, mengamati orang-orang memasukkan persembahan-persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Zaman itu belum ada uang kertas, semua uang berbentuk koin. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau orang kaya memberikan persembahan itu dengan koin yang mungkin perlu dipikul oleh dia punya karyawan atau pembantunya, mesti memikulnya, dan sampai di sana koin itu dituang ke dalam peti, ya, maka bunyinya akan mungkin kedengaran di mana-mana. Tetapi seorang janda miskin memasukkan, katanya ya, uang ya yang ya 2 peser saja. 2 peser itu kecil sekali ya. 2 peser, tidak ada bunyi apa-apa pasti, karena sedikit sekali. Tetapi Tuhan Yesus yang mengetahui segala sesuatu langsung memberitahukan kepada muridnya. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, mengapa? Itu cara hitungnya Tuhan kok aneh. Ya, kok semua orang tahu bahwa yang masukannya sampai bunyinya gemerincing itu jelas jauh lebih banyak yang cuman tek gitu aja, ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rupanya cara Tuhan menghitung persembahan kita itu bukan pada apa dan berapa yang kita masukkan, tetapi pada berapa yang masih sisa pada kita, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah di sini katanya, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi artinya semua uang yang ada padanya sudah dia berikan. Dia berikan bukan karena didesak-desak, bukan karena dipancing dengan teologi sukses, bukan, ya. Tetapi dia memberi oleh karena dia mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa kasih karunia Tuhan yang amat besar yang dia terima. Banyak orang memberi persembahan dengan berbagai motivasi. Jikalau kita termotivasi karena kita mengasihi Tuhan, dan karena kita sungguh bersyukur Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan telah memimpin keluarga kita, anak kita baik-baik semuanya, ya, dan ya berkat Tuhan cukup bagi kita. Kita memberikan persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Oh, sungguh pemberian demikian sangatlah menyenangkan hati Tuhan. Ya, datanglah kepada Tuhan dan berikanlah persembahan dengan motivasi yang benar. Datanglah kepadanya dengan memberikan persembahan karena ingin mendukung pekerjaan atau pelayanannya. Nah, pemberitaan Injil membutuhkan dana yang sangat besar, ya. Dan tanggal 17-18 saya akan berangkat menginjil ke Kalimantan Barat lagi, ya. Jadi pemberitaan Injil memang membutuhkan dana yang besar. Nah, Tuhan membutuhkan orang-orang yang terbeban, orang-orang yang ingin ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Nah, jikalau seseorang memberikan persembahan karena dia tahu apa yang akan dilakukan atas persembahan itu, yaitu karena dia mengasihi Tuhan, karena dia ingin ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil, maka ya
persembahan itu sangatlah menyenangkan hati Tuhan. Sekali-kali jangan memberikan persembahan dengan mengharapkan nanti akan dibalas 100 kali lipat. Itu tidak benar ya. Itu motivasi itu tidak benar. Masalah membalas itu adalah masalah pada Tuhan, bukan pada harapan kita. Janganlah kita mengharapkan itu. Tetapi ya Tuhan akan membalas, biarlah Tuhan membalas. Namun Tuhan membalas pun saya rela memberikannya karena saya memang mengasihinya. Nah, kita harus membawa sikap yang demikian. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, 2 ayat ini katanya. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ ya, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menubuatkan kehancuran bait Allah, ya, kehancuran kota Yerusalem. Dan Tuhan pada waktu itu tentu semua orang yang mendengarkannya di situ akan sangat terperanjat pasti. Mengapa? Karena bangunan bait Allah pada saat itu adalah bangunan yang terhebat, bangunan yang paling megah, bangunan yang terindah. Menurut catatan tradisi itu dibangun dalam waktu kurang lebih 46 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan itu bangunan seberapa megahnya. Karena dibangun makan waktu 46 tahun. Rumah sembarangan itu sudah, bahan pertama yang dipakai itu sudah rusak duluan sebelum rumah itu selesai. Tetapi karena bangunan bait Allah dibuat ya, bahkan dindingnya dilapis emas bagian di dalamnya. Dan tiang-tiangnya tentu luar biasa. Dan Tuhan menubuatkan bahwa satu hari itu akan hancur. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan ini, yaitu sekitar tahun 30-an, dan hari ini kita tahu bahwa terbukti benar. Kalau sampai hari ini bangunan bait Allah itu masih tetap kokoh berdiri, tentu kita akan berkata, di mana penggenapannya? Tetapi hari ini kita tahu bahwa bangunan bait Allah sudah hancur total ya. Bahkan ya tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas yang lain. Jadi betul-betul apa yang Tuhan Yesus nubuatkan itu tergenapi. Dan kita hari ini bisa melihat faktanya. Tetapi pada waktu itu, di mana bangunan itu masih berdiri sekokoh-kokohnya pada waktu itu, murid-muridnya tentu terheran-heran, sehingga murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" katanya. "Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita pun yang jadi muridnya pada saat itu mendengarkan ucapan Tuhan Yesus yang demikian, pasti rasa ingin tahu kita terusik juga. Pasti kita ingin tahu ya kapan sebenarnya itu akan terjadi. Karena ini nubuatan untuk saat yang akan datang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Dan itu membuktikan Dia Allah. Bahkan bukan hanya Allah, nabi pun ya, kalau dia mengucapkan sesuatu itu harus terjadi ya. Ada seseorang ketika berbicara dengan saya, dia memaksa saya untuk menjawabnya. Menurut saya ada berapa orang nabi ya, menurut saya jumlah nabi ada berapa. Dia memaksa saya untuk menjawab itu. Dan saya berkata bahwa ya, bagi saya tidak penting itu jumlah nabi ada berapa. Tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu bisa dikenal atau disebut sebagai nabi. Bagaimanakah seseorang menyandang nama itu, nabi itu? Menurut Alkitab ya, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 dan seterusnya,
Di situ dikatakan bahwa seorang nabi harus dapat bernubuat. Dia harus berkata sesuatu yang akan datang, dan kalau terbukti apa yang dikatakannya itu benar, maka dia adalah nabi. Dan jikalau apa yang dia katakan itu ternyata salah, maka seharusnya pada waktu itu Tuhan perintahkan kepada bangsa Yahudi yang begini itu nabi palsu, jadi harus dilempari dengan batu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada orang menyebut dirinya nabi dan banyak orang mengikutinya. Tetapi ya bagi kita yang berhikmat, bukan masalah dia benar nabi atau tidak menurut dia, tetapi dia benar nabi atau tidak menurut apa yang dikatakannya. Ada tidak dia mengatakan sesuatu dan yang kemudian terjadi? Kalau tidak ada, dia bukan nabi. Dia hanya mengatakan dirinya nabi. Dan ya ada cukup banyak orang yang kurang berhikmat yang mau percaya kepadanya. Dan sampai pada zaman sekarang ini, ya pada beberapa waktu yang lalu saya sendiri mendengar ya ada yang bernubuat begini begitu, wah dan lain sebagainya. Dan mereka bohong-bohongan begitu. Ada yang nubuatnya lebih bersifat general begitu. Oh, saya melihat gitu, Jakarta akan merah, ada darah gitu ya. Jadi ada pertumpahan darah. Iya, ada kota sebesar begini, tiap hari ada tumpah darah gitu ya, no? Ada orang bunuh orang dan lain sebagainya. Nah, tetapi mereka tidak spesifik ya. Karena apa? Karena ya sebenarnya tentu tidak ada lagi nabi. Sejak pewahyuan berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka proses pewahyuan sudah berhenti dan tidak ada lagi Tuhan mengangkat orang menjadi nabi. Tidak ada lagi. Yang zaman sekarang ini semuanya nabi yang sesat. Ini perlu dicamkan dengan baik-baik. Tetapi Tuhan Yesus, dia mengatakan sesuatu yang akan datang. Dan hari ini kita yang masih hidup ini dan kita bisa melihat flashback ke belakang, membaca sejarah dan lain sebagainya, kita tahu itu sudah digenapi, di mana kota Yerusalem pernah dikepung dan kemudian dihancurkan, bait Allah dibakar ludes habis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, murid-muridnya tanya kepadanya, kapan itu akan terjadi? Ya. Nah, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ya. Jangan kamu disesatkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus memberitahukan tanda-tanda tentang ini kehancuran Yerusalem, nah sebenarnya di sini dinubuatkan di Injil Matius pasal 24 dikatakan di situ yang murid-murid tanya itu bukan hanya kehancuran kota Yerusalem, tetapi ditanyakan juga apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan alam. Nah, sehingga Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya, sebenarnya yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah bukan cuma kehancuran Yerusalem, tetapi tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus konsisten pada plan A-nya, artinya konsisten pada begini. Jikalau bangsa Yahudi menerimanya, maka dia akan disalibkan oleh bangsa Roma. Tetapi karena bangsa Yahudi menerimanya, maka ya dia akan bangkit. Kemudian bangsa Yahudi akan mengalami masa kesusahan 7 tahun, yaitu dianiaya oleh bangsa Romawi, ya, yaitu Eropa pada waktu itu akan menganiaya dahsyat, ya. Nah, kemudian segera akan memasuki kerajaan 1000 tahun, ya. Kalau bangsa Yahudi menerimanya, tetapi karena mereka menolaknya, maka pendirian kerajaan Daud itu ditunda. Nah, hal itu dapat kita baca dari Roma pasal yang ke-11. Dan pendengar boleh buka Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, berbunyi demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sekarang adalah kesempatan di mana Tuhan bukakan anugerah bagi bangsa-bangsa lain untuk masuk sampai penuh. Dan barulah kerajaan 1000 tahun datang, ya. Barulah terjadi rapture dulu, terjadi pengangkatan, kemudian ada 7 tahun masa penganiayaan terhadap bangsa Yahudi. Nah, 7 tahun masa penganiayaan itu berakhir dan yang terangkat
tadi yang terangkat di bagian awal rapture akan turun bersama-sama dengan Tuhan dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya. Nah, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang Tuhan janjikan kepada Daud. Jadi orang-orang yang percaya pada amilenium adalah orang yang yang percaya bahwa Tuhan tidak menepati janji kepada Daud ya. Dengar baik-baik. Orang-orang atau teolog yang percaya pada amilenium, artinya tidak ada kerajaan 1000 tahun, berarti tidak ada kerajaan Daud yang akan datang. Itu adalah orang-orang yang menganggap Tuhan tidak tepat janji. Padahal Tuhan selalu tepat janji. Tuhan tidak pernah tidak tepat janji. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan rupanya sudah ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Cuman kalian tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan 1000 tahun pasti terjadi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, bagi kita yang percaya pada tiap-tiap kata yang disampaikan oleh Alkitab, kita sungguh percaya bahwa janji Tuhan kepada Daud bahwa salah satu keturunannya akan bertahta di atas tatahnya dan dia akan memerintah selama-lamanya selama 1000 tahun. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan waktunya 1000 tahun, itu pasti tergenapi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jawaban Tuhan Yesus ini adalah mengenai di akhir atau memasuki masa penganiayaan yang 7 tahun itu, masa tribulation yang 7 tahun itu, menjelang kerajaan 1000 tahun. Dia berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, ya, dan saatnya sudah dekat. Nah, jangan kamu mengikuti mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sungguh Tuhan mengingatkan kita bahwa menjelang akhir zaman, pindah zaman, artinya menjelang berakhirnya zaman anugerah ini, masuk ke zaman tribulation, kemudian akan beralih lagi ke zaman kerajaan 1000 tahun, akan terjadi penyesatan yang intensitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat kondisinya sekarang ini, betul-betul penyesatan yang luar biasa sekali, saudara, ya, luar biasa sekali. Ini bukan masalah di luar, ya, masalah di luar kekristenan, tetapi penyesatan di dalam kekristenan itu sendiri. Anda bisa lihat ya betapa dahsyatnya itu, ya. Karena apa? Karena hari kedatangan Tuhan sungguh sudah dekat. Di sini dikatakan, dia ingatkan supaya kita sungguh-sungguh waspada. Nah, waspada kita untuk mengamati sebenarnya yang manakah yang benar, manakah yang sesat. Inilah zamannya ketika menjelang akhir dari zaman anugerah ini, kita harus waspada. Nah, anehnya adalah banyak orang berkata bahwa jangan waspada, jangan berkata pada pengajaran ini sesat, ini salah, jangan katanya. Loh, kalau begitu kita nggak usah waspada dong. Nah, kalau kita perlu waspada, berarti kita perlu mengidentifikasi. Kita perlu mengidentifikasi sebenarnya pengajaran manakah yang benar, pengajaran manakah yang salah. Nah, saya kasih tahu Anda tanda-tandanya pengajaran yang salah. Nomor 1 ya, kalau yang pakai kekerasan itu jelas yang salah. Kebenaran tidak pernah dicapai pakai kekerasan. Kebenaran dicapai dengan argumentasi. Kebenaran tidak dicapai dengan kekerasan. Ya, itu. Nomor 2 ya, pengajaran yang salah, yang sesat, selalu mau minta perlindungan dari pemerintah. Mereka selalu minta dikepit di ketiak pemerintah. Ya, selalu pakai kekuasaan pemerintah. Dari segala zaman, pengajaran yang sesat selalu memakai kuasa pemerintah untuk membacking dia. Karena apa? Karena dia tidak memiliki argumentasi yang cukup. Ya, dia tahu akan itu. Yang dia miliki, yang dia mau manfaatkan itu adalah kuasa pemerintah. Kuasa pemerintah untuk membackup-nya. Nggak tahulah pakai sistem izin, jadi dia punya yang ada izin, yang nggak punya izin semuanya disikat habis, dan lain-lain sebagainya.
Karena apa? Itu jelas yang sesat ya. Dia tidak memiliki argumentasi yang benar, yang valid gitu, yang dapat mendukung, dan akhirnya dia pakai kekerasan. Ya, kembali Anda bersama dengan saya Dr. Suhento Liao untuk membahas Injil Lukas pasal 21 hari ini. Kita ada di perikop ayat 7 hingga ayat 19 mengenai permulaan penderitaan, di mana Tuhan berkata kepada murid-muridnya yang bertanya kepadanya tentang tanda-tanda zaman. Dia berkata bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namanya, katanya. Nah, karena Tuhan berkata demikian, maka hari ini kita jangan heran kalau ada orang memakai nama Yesus. Kalau ada orang berkata bahwa dialah murid Tuhan Yesus lah, dialah ini itu. Jadi nama sekarang sudah tidak lagi jadi patokan, karena nama Tuhan Yesus sudah dicatut, gitulah istilahnya ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa jangan terpukau pada nama sekarang, karena dia satu saat namanya akan dicatut ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang malah justru perlu kita waspadai itu adalah orang yang begitu hebat menyebut-nyebut nama Yesus. Wah, Jesus, haleluya, Jesus, haleluya. Kita mesti waspada dengan yang macam begitu, karena Tuhan Yesus sendiri kasih tahu namanya akan dicatut. Lalu kalau begitu, kita mesti menilai ini sungguh-sungguh benar yang dari Tuhan Yesus atau bukan. Bagaimana? Tentu dari pengajarannya dan tingkah lakunya dan semua yang dilakukannya. Nah, saya selalu berkata bahwa pengajaran yang paling alkitabiah adalah yang paling masuk akal. Di antara semua agama di muka bumi ini, kekristenanlah yang paling masuk akal. Dan di antara seluruh kekristenan, semua denominasi kekristenan, saya ingin katakan kepada Anda bahwa yang paling masuk akal itu adalah yang paling benar, yang paling alkitabiah. Nah, oleh sebab itu, tadi saya katakan bahwa pengajaran sesat selalu menghindar dari berargumentasi. Mereka memakai kekerasan, mereka meminjam tangan pemerintah untuk menindas yang lain. Itu ciri khas mereka. Dan kita perlu tahu akan hal itu. Tetapi yang kebenaran selalu memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kasih tahu supaya kita berhati-hati. Kemudian ada banyak tanda yang lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, ada bangsa lawan bangsa dan lain sebagainya. Itu dari dahulu kala sampai hari ini. Manusia memang suka perang, ya. Perang ada di mana-mana. Tetapi perang kadang-kadang ya bagaimana ya? Negara harus mempertahankan diri, terutama negara yang baik. Kalau tidak ada negara yang baik di muka bumi ini yang bisa melindungi rakyatnya, maka dunia ini akan dikuasai oleh orang-orang jahat, ya loh. Orang-orang jahat yang memaksakan kehendaknya. Ciri orang jahat itu adalah memaksakan kehendaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini kemudian katanya ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit segala macam. Itu memang di akhir dari masa tribulation akan terjadi hal itu, sebagaimana dinubuatkan dari kitab Yoel juga. Kitab Yoel itu separuhnya digenapkan pada hari Pentakosta dan sebagiannya digenapkan nanti pada akhir dari masa tribulation itu. Jadi di sini, tetapi sebelum semuanya itu datang, kamu akan ditangkap, dianiaya dan lain sebagainya oleh karena namaku. Di sini ya, oleh karena nama Yesus Kristus. Jadi kalau Anda dianiaya oleh karena curi ayam, itu bukan ya, tetapi kamu dianiaya oleh karena namaku, katanya. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah kamu khawatir, katanya, kalau kamu ditangkap, kemudian kamu mau dihadapkan ke manakah, ke pengadilan manakah. Sebab tidak ada salah sebenarnya. Kita mempercayai sesuatu benar, itu tidak ada salah. Itu hak asasi manusia yang paling hakiki, ya. Mewartakan apa yang kita yakin benar dengan mempercayai apa yang kita yakin benar, itu adalah hak asasi manusia yang paling hakiki, ya. Nah, tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang boleh, ya,
yang boleh menghilangkan hak yang paling hakiki dari manusia itu, yaitu kebebasan untuk percaya apa yang dia yakini benar, dan kebebasan untuk mewartakan atau memberitakan apa yang saya yakin benar itu adalah hak asasi manusia yang paling hakiki. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, kamu akan diserahkan, kamu akan dibunuh, tetapi kamu jangan khawatir. Apa yang harus kamu katakan? Ya, katakan saja dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, ya, setulus-tulusnya. Dan Tuhan bilang, aku akan membela kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan sungguh indah dan sangat mulia, karena Dia berjanji melindungi kita. Dia berjanji melindungi kita. Dan jikalau memang saatnya belum sampai kita perlu menghadap Dia ke sana, tidak ada satu orang pun yang dapat menyakiti atau dapat mencelakai kita. Saya yakin sekali akan hal itu. Ya, kalau Tuhan memang sudah mau panggil saya pulang ke sorga, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Ya, tetapi jikalau Tuhan belum mau panggil saya, tidak ada satu orang pun yang dapat mencelakai saya. Itu yang saya yakini, karena Tuhan sedemikian berkuasa dan Dia berjanji. Dan kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu sungguh bagaikan emas murni yang dimurnikan 7 kali. Sungguh luar biasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya, kalau kita dihadapkan kemana-mana, justru kita harus berkata jujur dan tulus. Karena ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ya, mengapa kamu percaya kepada Yesus? Karena Dia juru selamat. Ya, mengapa kamu percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Ya, karena semua yang tertulis di dalamnya benar. Gitu ya, kita hanya perlu bersaksi dengan sejujur-jujurnya saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, perikop ayat 20 hingga ayat 24 ini, yaitu tentang runtuhnya Yerusalem katanya. Ya, Tuhan memperingatkan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Betul ya. Dia berkata bahwa yang di dusun-dusun jangan masuk kota lagi, mereka harus lari ke pegunungan untuk menyelamatkan diri. Dan itu sudah terjadi pada tahun 70 ketika Kaisar Roma mengutus Jenderal Titus untuk mengepung kota Yerusalem sekitar tahun 70-an. Ya, pada waktu itu ketika bangsa Yahudi memberontak terhadap pemerintah Romawi, maka Kaisar Roma mengirim Jenderal Titus untuk mengepung kota Yerusalem sampai mereka kelaparan di dalamnya. Dan kemudian pintu gerbang dibuka, dan ketika pintu gerbang dibuka, akhirnya tentara yang beringas yang sudah nggak sabaran di luar itu masuk dan membunuh siapa saja yang ditemuinya, dan kemudian membakar kota Yerusalem sehingga bait Allah pada waktu itu hangus. Ya, sekitar 30-an lebih setelah Tuhan Yesus menubuatkannya. Dan pada waktu itu setelah hangus, tentu banyak emasnya meleleh di antara batu. Nah, orang-orang penduduk yang sisa pada waktu itu, mereka datang, mereka pecah-pecahkan batunya supaya bisa mendapatkan emas yang meleleh ke dalamnya itu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, persis seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas yang lain sehingga rata tanah. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, katanya, inilah kondisinya. Hanya Tuhan berkata, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil waktu itu, atau yang sedang menyusui bayinya. Sungguh ya, malapetaka akan menimpa kota Yerusalem. Karena katanya itu hari pembalasan, di mana mereka tidak menyadari Allah melawat mereka, ya. Karena Tuhan berkata, berkali-kali aku seperti induk ayam ingin menghimpunkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka tak berhikmat. Mereka tidak dapat mensinyalir, tidak dapat mengidentifikasi yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salah satu kesalahan manusia yang terbesar dalam hidupnya adalah dia tidak dapat
membedakan antara yang benar dan yang salah. Dia tidak dapat membedakan kitab manakah yang firman Tuhan dan kitab manakah yang sebenarnya bukan firman Tuhan. Kalau Anda tidak dapat membedakan ini, maka celakalah Anda. Ya, disinilah hikmat kehidupan itu ya. Dan Anda tidak dapat dalam pergaulan masyarakat pun, jikalau Anda tidak dapat membedakan mana teman yang baik, mana teman yang merusak, maka celakalah hidup Anda. Dan di dalam kehidupan anak-anak kita pun kita menasihati mereka, jangan berteman dengan orang jahat, ya. Nah, tetapi kalau anak itu tidak sanggup membedakan mana orang baik, mana orang jahat, maka hidup anak itu akan susah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari Anda dalam hidup ini kita selalu dituntut untuk mengidentifikasi, kita selalu dituntut untuk ini ya, untuk menilai segala sesuatu. Bagaimana ada orang berkata katanya, jangan menghakimi. Menghakimi itu sama dengan menilai, ya, menilai. Kita menilai ini benar atau ini salah. Nah, kalau Anda tidak mau menilai, bahkan dibilang tidak boleh menilai, celakalah Anda. Bagaimana Anda mengajar kepada anakmu untuk hati-hati nak, ya, jangan sembarangan bergaul, pilih-pilih teman yang bagus gitu. Kalau dia sembarangan bergaul, dia tidak dapat membedakan mana teman yang baik, mana teman yang jahat. Akhirnya dia bergaul dengan teman yang jahat. Celakalah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mohon hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita untuk dapat membedakan manakah pengajaran yang benar, manakah orang yang hanya sekedar ya untuk mencari makan melalui Alkitab saja misalnya. Kita harus tahu akan hal itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, berikut kita akan membaca dari ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Dari ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Silakan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jikalau kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat mulai dari ayat 25, Tuhan berbicara tentang parousia. Tuhan berbicara tentang akhir dari masa tribulation, di mana dia akan datang di awan, di mana semua orang akan melihat kemuliaannya. Tetapi ketahuilah, 7 tahun sebelum itu terjadi pengangkatan terlebih dahulu. Jadi saya akan terangkat. Nah, mudah-mudahan ya, apakah Anda yakin Anda terangkat? Amin, Anda terangkat? Ya, saya yakin saya pasti terangkat punya. Saya sering kali berkata kepada orang, kalau sangkakala berbunyi di atas sana, malaikat Tuhan berseru, yang mau ngambil mobil saya silakan. Yang mau ambil rumah saya silakan. Karena saya tidak perlu semua itu lagi. Saya akan terangkat di sorga bersama dengan Tuhan di angkasa di sana. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari itulah yang kita nanti-nantikan. Hari itulah yang sungguh indah bagi kita. Nah, di sini dikatakan ya, katanya setelah terangkat
kemudian 7 tahun itu di bumi ini akan terjadi berbagai malapetaka. Semua bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi amat sangat pada waktu itu. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai. Dan itu akan dinubuatkan ya. Kita nggak usah ikut-ikutan membenci orang. Karena bukan masalahnya membenci orang Yahudi. Membenci orang itu nggak baik. Ya, orang siapapun juga yang dibenci, membenci orang itu tidak baik gitu. Ya, jadi kita mengasihi semua orang gitu. Jadi bukan karena dia orang Yahudi saya mengasihi dia. No. Kita mengasihi semua orang gitu ya. Tidak boleh membenci siapapun dan kita mengasihi semua orang gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya ya itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat sekali ya. Katanya deru, gelora laut segala macam. Ya, kita orang Indonesia sudah pernah diperlihatkan tentang tsunami yang sedemikian dahsyat ya, lebih dari 100.000 orang lenyap seketika. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda bisa bayangkan ya, selama kurang lebih 7 tahun itu ya, itu sekitar 2/3 penduduk bumi ini lenyap ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, 1 tahun lenyapnya berapa? Wah, enggak keburu dikubur saudara, enggak keburu dikubur. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya wah, ini akan dahsyat sekali katanya. Pada waktu itu katanya sungguh akan sangat-sangat mengagetkan semua orang, sehingga ada orang yang mati kaget katanya ya. Yang mati kaget juga banyak. Ya, sekarang juga sudah mulai banyak orang yang mati kaget ya. Kemarin saya dengar di BBC, televisi BBC itu terjadi gempa bumi di Papua. Saya ingin cari tahu di lokasi tepatnya di mana. Lebih dari 6 skala Richter terjadi gempa bumi di daerah Papua. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akan terjadi gempa bumi katanya di mana-mana, gelora laut. Ya, kita tahu kalau terjadi gempa bumi di bawah lautan di sana akan terjadi gelora laut yang luar biasa yang kita kenal hari ini dengan nama Jepangnya tsunami ya. Itu adalah gelombang laut yang luar biasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua itu akan terjadi katanya. Tuhan berkata seharusnya kita jadi bijak, kita pinter menilai zaman. Kita tahu masa itu sudah dekat ya. Katanya karena apa? Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Kalau dia mulai bertunas, berarti itu sudah musim semi. Kalau musim semi berarti musim panas sudah dekat gitu. Ya, kita tahu sekarang. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dinubuatkan bahwa pada masa 7 tahun tribulation, semua bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi. Maka kalau Anda lihat suasana sekarang ini berarti sudah dekat belum? Oh, sudah dekat sekali. Nah, kita buka televisi sekarang, kita lihat ya toh bagaimana bangsa-bangsa begitu tidak suka dengan orang Yahudi, dan bagaimana surat kabar semuanya mengatakan itu. Sekali lagi saya hanya ingin menasihatkan kepada orang Kristen dimanapun Anda berada yang hari ini mendengarkan saya ya, kita tidak boleh membenci siapapun juga. Tidak boleh membenci siapapun ya. Tidak boleh membenci bangsa apapun juga. Dan kita mengasihi semua bangsa, mengasihi bangsa manapun juga. Jadi tidak membeda kasih. Kita tidak mengasihi misalnya orang Yahudi lebih dari orang Arab. Nah, kita mengasihi. Saya mengasihi orang Arab sama dengan mengasihi orang Yahudi gitu. Saya mengasihi semua orang sama ya. Saya mengasihi orang Jawa dengan orang Dayak sama begitu. Saya mengasihi semua orang karena Alkitab mau saya melakukan itu, yaitu mengasihi semua orang dan tidak membenci siapapun juga. Tidak membenci siapapun juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi Alkitab menubuatkan bahwa pada masa tribulation itu bangsa Yahudi akan dibenci oleh hampir semua bangsa di muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat suasananya sekarang ini, kita lihat suasananya, suasananya sungguh ini sangat ya, tandanya itu sangat nyata sekarang ini, sangat nyata. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan saya selalu menasihatkan bahwa di dalam Alkitab ada banyak nubuatan. Ada nubuatan tentang hal positif yang akan dilakukan orang secara positif, ada hal-hal yang dilakukan orang secara negatif. Anda mau menggenapkan yang mana? Saya berdoa supaya saya menggenapkan nubuatan-nubuatan positifnya. Jangan sampai kita menggenapkan nubuatan-nubuatan negatif. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di sini dikatakan ya,
Ini kita harus menjadi bijak, harus dapat menilai zaman dengan sebaik-baiknya katanya. Kemudian nasihat untuk berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen dinasehatkan supaya jangan hanyut dalam pesta pora. Dalam surat Rasul Paulus, dia selalu berkata bahwa pesta pora itu adalah satu kesalahan, satu dosa. Nah, dunia memang suka pesta pora. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan berkata, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Ya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memberikan sukacita di dalam hati kita. Tetapi orang-orang dunia tidak mendapatkan sukacita itu. Sehingga hidup mereka rasanya hidup ini jadi berat. Sehingga malam-malam mereka pergi cari tempat untuk menghiburkan hati mereka. Sementara saya sudah terhibur dengan firman Tuhan. Saya terhibur dengan kebaktian-kebaktian. Kita terhibur dengan pertemuan jemaat yang indah. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya memang mereka tidak terhibur, tidak ada penghiburan apa-apa, sehingga mereka pergi untuk nyanyi di karaoke, mereka nyanyi, ya, nyanyi di situ, ya. Kadang-kadang hati-hati saya katakan ya, karena yang nyanyi di karaoke itu ya, banyak laki perempuan segala macam campur aduk di sana. Pertama hanya tepuk-tepukan aja ya, pegang-pegang ya, lama-lama Anda tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya terserah Anda katanya. Wah, kacau balau ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sering kali terjadi demikian. Tuhan menasihatkan supaya orang Kristen hati-hati memakai uang kita. Lebih baik uang kita dipakai untuk penginjilan daripada untuk pesta pora. Karena di dalam pesta pora seringkali ada banyak bisa yang jatuh ke dalam dosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kita terhindar dari jerat ya, pada waktu Tuhan datang kita sedang pesta pora, kita bukan melakukan tugasnya, pekerjaannya. Bagaimana itu ya? Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan, hidup yang adalah milik Tuhan ini, dan mempertanggungjawabkan berkat yang Dia berikan kepada kita. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk semua itu? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa katanya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita akan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah diberikan kepada kita. Hidup ini adalah milik Tuhan karena Dia telah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib dan kita menggantikan Dia hidup. Jadi hidup ini milik Tuhan yang satu hari kita harus bertanggung jawab di hadapannya, dan kita pasti akan berdiri di hadapannya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan malam hari Dia menginap di Bukit Zaitun. Jadi Dia mau supaya malam hari Dia sungguh-sungguh bisa beristirahat, dan siang hari Dia pergi ke Bait Allah mengajar di sana. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oke, kita membahas sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami, sehingga kami tidak berjalan serampangan, sehingga kami tidak seperti orang yang buta, yang tersesat, tapi firman-Mu menuntun kami. Tuhan, biarlah kami tiap-tiap pelajari firman-Mu, dan firman-Mu sungguh menuntun hidup kami. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda ingin memberitakan Injil bersama dengan saya, menyampaikan firman Tuhan, ya, Anda mungkin tidak punya kesempatan untuk berkata-kata, baik di radio, seminar,
dan lain-lain sebagainya kegiatan pemberitaan Injil, Anda bisa ikut bersama-sama. Seperti acara Through the Bible ini, mari beritahukan teman Anda supaya dia bersama-sama belajar firman Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk Injil Yohanes. Mungkin dia tidak sempat mendengar dari Injil Matius sampai Lukas, tetapi dia bisa ikutan mulai sekarang sampai terus Injil Yohanes. Dan marilah kita melayani Tuhan selagi kita masih ada kesempatan untuk melakukan itu. Karena satu hari dia akan datang dan kita harus mempertanggungjawabkan semua kesempatan yang pernah melintas di hadapan kita. Saya kembalikan kepada operator, silakan.